Jadi, pada bulan Juni 2022, ada seorang ilmuwan brilian, umurnya baru 34 tahun, namanya Amy Eskridge. Ya, Amy Eskridge. Dia mengirimkan sebuah pesan teks yang menurut saya sangat mengerikan ke salah satu temannya. Isi pesannya itu kurang lebih kayak gini, jika saya suatu hari nanti dilaporkan tewas karena bunuh diri, Anda harus tahu bahwa itu adalah kebohongan. Itu pesan yang sangat berat ya. Sangat berat. Dan yang bikin merinding, beberapa minggu kemudian Amy benar-benar ditemukan tewas. Ditemukan dengan luka tembak di kepala kan? Betul. Dan penyebab resminya diklasifikasikan sebagai bunuh diri. Padahal, kesalahan terbesarnya, hal yang bikin dia merasa terancam adalah karena dia sedang mencoba memecahkan hukum fisika paling mendasar di alam semesta. Gravitasi. Itu dokumenter dari kreator YouTube Stephanie Harlow. Video yang sangat komprehensif, ngomong-ngomong. Ya, sangat detail. Video ini merajut narasi tentang 3 kematian misterius ilmuwan kedirgantaraan, dan anehnya, semua benang merahnya bermuara pada satu kota rahasia di Amerika, dan sebuah eksperimen modifikasi gravitasi yang konon sudah disembunyikan selama lebih dari 70 tahun. Nah, sebelum kita tenggelam terlalu dalam ke cerita ini, saya rasa kita perlu menetapkan semacam aturan main dulu untuk obrolan kita hari ini. Oke, silakan. Materi yang dibawa oleh Stephanie Harlow ini kan melibatkan klaim tingkat tinggi ya. Maksudnya, kita bicara soal operasi rahasia pemerintah, militer, yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Iya, sangat konspirasional bunyinya. Betul loh. Tapi, kita di sini bukan untuk mengakai topi aluminium atau membenarkan teori konspirasi tertentu. Kita nggak mengambil pihak manapun. Kita cuma melihat datanya kan. Tepat. Tujuan kita murni untuk membedah data, melihat pola historis yang disajikan, dan menganalisis klaim-klaim dari sumber ini untuk memicu pemikiran kritis Anda yang sedang mendengarkan. Kita bongkar fakta-fakta yang ada di atas meja. Setuju banget. Mari kita urai ini. Dan untuk memulainya, saya ingin mengajak Anda yang mendengarkan untuk ikut perjalanan virtual bareng kita. Kita menuju ke wilayah utara Alabama, ke sebuah tempat yang menjuluki dirinya sendiri sebagai Rocket City. Selamat datang di Huntsville. Ya, Huntsville. Dari luar, Huntsville ini kayak anomali geografis ya. Banget. Anda bayangkan, Anda berada di pedalaman selatan Amerika, tapi Anda sebenarnya sedang berdiri di atas salah satu pusat saraf teknologi paling canggih di planet ini. Gila kan? Kita bicara tentang area seluas 38.000 hektar. Isinya kompleks laboratorium rahasia, pangkalan militer, fasilitas pengujian. Di sana ada markas komando rudal, dan tentu saja Marshall Space Flight Center milik NASA. Mahkotanya bisa dibilang. Betul. Kalau saya boleh menganalogikan, Huntsville ini tuh kayak Silicon Valley, tapi alih-alih diisi oleh anak muda yang bikin aplikasi media sosial buat ngabisin waktu kita. Yang mana lumayan tidak berbahaya ya. Iya, tapi di Huntsville, kota ini diisi oleh para jenius yang membangun roket pemusnah dan teknologi keamanan nasional menggunakan uang pajak Anda. Dan budaya kerahasiaan di Huntsville itu gak muncul begitu saja. Ada akar sejarahnya yang, jujur saya cukup kelam. Gimana tuh sejarahnya? Untuk mengerti kenapa kota ini bisa jadi benteng informasi rahasia, sumber kita menarik mundur ke era pasca Perang Dunia Kedua. Ada sebuah program militer yang disebut Operation Paperclip. Oh, ini operasi yang bawa ilmuwan Jerman itu kan? Betul. Pemerintah Amerika Serikat diam-diam membawa masuk lebih dari 1.000 ilmuwan roket Jerman. Dan ya, sejarah mencatat bahwa banyak dari mereka adalah mantan petinggi partai Nazi. Termasuk Werner von Braun? Iya, sosok legendaris itu. Mereka yang awalnya membangun roket V2 untuk Jerman, tiba-tiba diberi kebebasan dan dana tak terbatas di Alabama untuk membangun roket Saturn V. Roket yang bawa Amerika ke bulan. Tepat. Tapi yang sering dilewatkan orang adalah apa yang mereka bawa selain ilmu fisika. Maksudnya budaya kerjanya? Iya, mereka membawa budaya militeristik yang kaku, kompartementalisasi informasi yang ekstrim, dan kepatuhan absolut pada kerahasiaan negara. Nah, budaya itulah yang akhirnya menjadi fondasi ekosistem Huntsville. Tapi tunggu, ini bikin saya mikir, itu semua kan terjadi di era Apollo ya, di tahun 60-an atau 70-an. Perlombaan luar angkasa dengan Uni Soviet udah lama selesai. Memang. Lalu kenapa kota yang seharusnya cuma jadi monumen sejarah ini justru kerasa makin relevan, makin tertutup, dan bahkan berbahaya di masa sekarang? Karena Huntsville itu tuh nggak berhenti saat Neil Armstrong menginjakkan kaki di bulan. Mereka
terus lanjut. Mereka berevolusi. Mereka membangun ekosistem pertahanan dan kedirgantaraan yang saling mengunci satu sama lain. Anda punya NASA, Departemen Pertahanan, universitas lokal, dan puluhan kontraktor swasta besar bersenjata miliaran dolar, semuanya di satu kode pos yang sama. Jadi kayak satu gelembung besar gitu ya? Benar. Orang-orang ini pergi ke gereja yang sama, anak-anak mereka sekolah di tempat yang sama. Siapapun yang kerja di sana, mereka napas pakai udara kerahasiaan tingkat top secret. Wah, kalau bocor, risikonya besar ya? Sangat. Kalau Anda membocorkan sesuatu, Anda nggak cuma dipecat. Anda akan dihancurkan oleh mesin birokrasi yang didesain khusus untuk melindungi aset nasional. Jadi kita punya ekosistem kedap udara ini, di mana simpan rahasia itu udah jadi menu sarapan sehari-hari. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi ketika seseorang di dalam sana memutuskan untuk melihat sedikit terlalu dekat pada fisika yang seharusnya nggak disentuh? Nah, disinilah transisinya. Dari sekedar ngomongin kota, jadi ngomongin nyawa manusia di dalamnya. Ya, sumber kita ini kan menyoroti 3 ilmuwan cemerlang. Mereka semua tersedot ke dalam pusaran Huntsville ini dan tewas dalam kondisi yang menentang logika biasa. Mari kita bedah kasus yang pertama dulu, Joshua LeBlanc. Joshua LeBlanc, dia ini pemuda yang baru berusia 29 tahun. Masih sangat muda. Sangat muda, tapi dia adalah insinyur sistem di NASA yang sangat berbakat. Dan tebak apa fokus kerjanya? Dia kerja di sistem kendali pendorong nuklir kan? Betul. Dia kerja secara spesifik pada proyek yang disebut DRACO. DRACO. Ini bukan proyek sembarangan loh, ini proyek demonstrasi roket termal nuklir hasil kerjasama antara NASA dan DARPA. DARPA itu sayap penelitian militer Amerika. Sangat rahasia. Nah, pada bulan Juli 2025, Joshua ditemukan tewas terbakar di dalam mobil Teslanya akibat kecelakaan tunggal. Tapi detail di sekitar kecelakaannya ini yang bikin dahi berkerut. Ya, karena polanya sangat nggak wajar. Benar, dia pergi dari rumahnya tanpa bawa ponsel, tanpa dompet, dan dia biarkan anjing peliharaannya terkunci di dalam rumah. Keluarganya bilang dia nggak akan pernah ngelakuin hal kayak gitu. Terus mobilnya terekam diam di area bandara selama 4 jam penuh. Iya, 4 jam diam. Lalu tiba-tiba melaju ke jalan pedesaan yang sepi dan nabrak pagar pembatas. Lokasinya 2 jam perjalanan jauhnya dari rumah. Itu rangkaian kejadian yang sama sekali tidak koheren dengan profil keseharian Joshua atau kewarasannya. Nah, di sini saya harus ngasih pushback sedikit ya. Waktu saya pertama kali nonton bagian ini di video sumber kita, insting skeptis saya langsung nyala. Wajar. Saya mikir, bentar dulu, mobil menabrak pagar pembatas. Bukankah ini murni kecelakaan tunggal biasa? Mungkin dia lagi stres berat. Kayak ide bahwa mobil sungguhan bisa diretas dari jarak jauh, diambil alih kendalinya cuma buat pembunuhan terencana. Bukankah itu terdengar kayak naskah film aksi Hollywood murahan? Itu reaksi yang sangat sehat. Kita memang harus selalu skeptis. Tapi Stephanie Harlow dalam materinya bawa kita ke fakta teknis soal mobil modern untuk matahin keraguan itu. Gimana fakta teknisnya? Anda harus ingat kalau mobil modern kayak Tesla itu bukan mesin mekanik murni. Mereka itu pada dasarnya adalah komputer di atas roda. Full elektronik ya? Ya, sistem kemudinya pakai teknologi yang namanya drive-by-wire. Artinya, roda kemudi yang Anda pegang itu nggak terhubung langsung ke poros roda secara fisik. Oh, jadi dia cuma ngirim sinyal? Betul, dia mengirim sinyal elektronik ke komputer yang kemudian memutar rodanya. Nah, kalau ada yang bisa meretas komputer itu, mereka bisa memutar roda 90 derajat saat mobil Anda lagi melaju 100 km per jam. Oke, secara teknis mungkin. Tapi apakah pemerintah sungguhan ngelakuin hal kayak gitu? Sumber kita mengutip dokumen kebocoran CIA dari tahun 2017 yang sangat terkenal, namanya Vault 7. Ah, Vault 7, saya ingat itu. Dokumen internal itu secara eksplisit mencatat bahwa Badan Intelijen telah berinvestasi untuk mengeksplorasi peretasan sistem kendaraan modern. Dan tujuannya secara harfiah dideskripsikan untuk melakukan, kutipan, pembunuhan yang hampir tidak terdeteksi. Wah, merinding saya dengarnya. Dan sumber kita juga mengingatkan soal kasus jurnalis investigasi Michael Hastings di tahun 2013. Yang mobilnya tiba-tiba melesat itu? Iya, melesat di luar kendali, meledak nabrak pohon, cuma sesaat setelah dia bilang ke temannya kalau dia lagi diselidiki sama FBI. Oke, saya mulai paham gambarannya.
CIA emang punya kemampuannya. Tapi, pakai teknologi semahal dan serumit itu buat ngehabisin insinyur NASA yang baru umur 29 tahun. Bukannya itu eskalasi yang terlalu ekstrim? Nggak akan kerasa ekstrim kalau Anda paham nilai dari apa yang ada di dalam kepalanya Joshua LeBlanc. Maksudnya ilmu yang dia punya? Betul. Dia memegang izin keamanan tingkat tinggi, termasuk Q-clearance yang dikelola oleh Departemen Energi. Itu buat akses ke rahasia nuklir. Oh, nggak banyak orang punya akses itu. Populasi manusia yang punya akses itu sangat kecil. Joshua paham betul mekanisme pendorong roket nuklir generasi berikutnya. Kalau dia tiba-tiba menunjukkan perilaku anomali, misal dia niat membocorkan data atau menjualnya. Ya, seketika berubah jadi ancaman. Tepat. Dia berubah dari aset strategis bernilai tinggi jadi ancaman keamanan nasional tingkat tertinggi. Dalam logika dingin dunia intelijen, menetralisir ancaman sebelum meledak itu cuma prosedur standar. Gila. Itu baru kasus yang pertama loh. Mari kita beralih ke kasus kedua. Ini bawa kita ke sosok James Moffett, umurnya 61 tahun. Ya, kasus Moffett ini juga sama anehnya. Dia tewas bareng istri dan 2 putranya yang masih remaja di kecelakaan pesawat kecil, Mooney M20, bulan April 2026. Pesawatnya jatuh tepat setelah lepas landas habis ngisi bahan bakar di bandara di South Carolina. Dan sekali lagi, mungkin Anda mikir ini kecelakaan biasa kan? Pasti dong. Pikiran logis saya bilang pesawat kecil jatuh, cuaca mungkin buruk atau mesin mati. Tragedi sih, tapi lumrah terjadi. Tentu, itu lumrah kalau pilotnya cuma dokter gigi yang terbang sebulan sekali pas hari Minggu. Tapi mari kita lihat siapa James Moffett sebenarnya. Silahkan, siapa dia? Sumber kita membongkar profilnya. Dan disinilah anomali statistik itu berteriak kencang. Moffett itu bukan pilot akhir pekan. Dia adalah mantan komandan Night Stalkers. Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 itu kan? Tepat sekali. Itu unit helikopter operasi hitam militer Amerika yang paling elit. Ini orang-orang yang nerbangin helikopter di malam hari, kondisi gelap gulita, terbang cuma beberapa meter di atas tanah sambil hindari radar musuh. Wow. Gak cuma itu. Moffett adalah lulusan sekolah pilot uji angkatan laut dan dia disertifikasi untuk nerbangin 32 jenis pesawat eksperimental yang berbeda. Saya mengerti arahnya sekarang. Ngalamin stall atau kesalahan pemula pas lagi lepas landas standar di siang bolong, buat seseorang dengan jam terbang dan pengalaman tempur kayak Moffett, itu kayak pembalap Formula One yang lupa cara nginjek pedal gas pas keluar dari garasi. Sangat tidak masuk akal. Probabilitasnya mendekati 0. Apalagi dia baru aja isi bahan bakar ya. Betul. Dan ada detail karir Moffett yang paling mencolok. Dia bukan sekedar pilot militer. Dia pernah kerja sebagai manajer misi untuk 14 penerbangan konstruksi Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. ISS ya? Iya. Dia tahu persis setiap baut dan setiap modul yang dibawa ke orbit. Oke. Untuk Anda yang mendengarkan, ingat baik-baik detail soal ISS ini. Karena kita bakal kembali ke sana dan semuanya bakal terhubung. Tapi sebelum itu kita masuk ke sosok ketiga, Amy Eskridge, usia 34 tahun. Ini wanita yang pesan teksnya kita bahas di awal tadi ya? Benar, Amy ini ilmuwan multidisiplin. Ayahnya, Richard Eskridge, adalah ilmuwan senior di NASA. Amy mendirikan sebuah lembaga bernama Institute of Exotic Science, dan menurut pengakuannya sendiri di video, dia mendirikan institut itu bukan cuma buat penelitian. Tapi sebagai tameng publik. Tameng publik, maksudnya biar dia kelihatan beroperasi di tempat terang gitu. Benar. Dia sadar betul sama sejarah gelap dari apa yang lagi dia teliti, yaitu gravitasi. Dia sengaja bikin dirinya sepublik mungkin karena dia tahu bahayanya kerja di dalam bayang-bayang. Ya, dan ketakutannya itu ternyata beralasan. Karena sumber kita ngasih benang merah ke masa lalu, ke sebuah hantu yang membayangi Hansfeld. Ceritain sedikit dong soal Dr. Ningley. Dr. Ningley ini fisikawan jenius di University of Alabama di Hansfield, era 90-an. Dia mempublikasikan jurnal peer-reviewed soal modifikasi gravitasi pakai superkonduktor. Teorinya tuh solid banget sampai dia dapat hibah jutaan dolar dari Departemen Pertahanan Amerika. Terus apa yang terjadi? Setelah tahun 2002, dia menghilang. Menghilang dari dunia akademis? Berhenti rilis jurnal, perusahaannya nggak bisa dihubungi, benar-benar lenyap dari radar. Lalu, belasan tahun kemudian, dia dilaporkan mengalami kecelakaan tragis, ditabrak mobil pas lagi nyebrang di kampus. Ditabrak mobil? Iya, yang bikin dia cedera otak permanen dan mengakhiri karirnya selamanya. Nah, Amy Eskridge
tahu kisah Ning Li ini. Dia tahu apa yang terjadi kalau ilmuwan Huntsville main-main sama gravitasi, lalu dilirik militer. Nah, disinilah ini menjadi sangat-sangat menarik. Anda punya Joshua, si ahli nuklir, Moffett, si pilot elit dan ahli ISS, terus Amy dan Ning Li, sang peneliti gravitasi. Apa benang merahnya? Semuanya bermuara pada masa depan propulsi. Kita harus mendefinisikan ulang nih apa itu antigravitasi. Tolong lupakan film fiksi ilmiah. Ini bukan soal mobil terbang kayak di kartun The Jetsons, kan? Bukan. Di Sains Nyata, ini tentang memodifikasi gravitasi. Meskipun cuma mengurangi pengaruhnya 1 atau 2% terhadap objek tersebut. Saya suka bikin analogi persamaan roket ini biar lebih gampang dibayangin ya. Gini, bayangin Anda mau nyetir mobil dari Jakarta ke Bali. Tapi mobil Anda itu berat banget. Sampai 85% ruang di bagasi dan kursi belakang harus diisi jerigen bensin cuma buat bawa bensin itu sendiri. Itu analogi yang pas banget buat roket Saturnus V. Iya kan? Saturn V itu beratnya 6,5 juta pon. Dan hampir 6 juta pon dari itu cuma bahan bakar buat ngelawan tarikan gravitasi bumi. Gila kan? Tapi kalau fisika ngasih jalan buat bikin roket itu 1% aja lebih ringan terhadap gravitasi, kita tiba-tiba punya ruang besar untuk kargo yang berguna. Perjalanan ke Mars nggak perlu 9 bulan lagi dong. Betul, bisa dipangkas drastis. Dan manipulasi gravitasi ini bukan sekedar coret-coretan di kertas. Sumber kita bawa kita ke eksperimen spesifik yang dilakuin ayahnya Amy, Richard Eskridge, pas dia di NASA. Eksperimen yang menguji teori Eugene Podkletnov itu ya, ilmuwan Rusia. Iya, Podkletnov punya teori, kalau Anda ambil material superkonduktor, mendinginkannya ke suhu ekstrim, lalu memutarnya ribuan RPM di dalam medan magnet buatan, Terus apa yang terjadi? putaran elektromagnetik yang ekstrim itu bakal nyiptain efek penyeratan bingkai atau frame dragging. Maksudnya menyeret struktur ruang dan waktu di sekitarnya. Tepat, gravitasi itu kan distorsi ruang waktu ya. Putaran itu menciptakan semacam perisai lokal yang mendorong balik gravitasi bumi. Dan Richard Eskridge menguji ini. Ya, memo internal NASA tahun 2021 mencatat tim Eskridge mengambil cakram bismut logam yang sangat menolak medan magnet, memutarnya di antara magnet, lalu meletakkannya di atas timbangan supersensitif. Dan hasilnya? Mereka mencatat logam tersebut kehilangan berat sebesar 0,3 gram. Tunggu, 0,3 gram. Itu kan ringan banget, kayak berat klip kertas. Angkanya memang kecil, tapi menurut fisika standar, sebuah benda diam di bumi nggak bisa kehilangan beratnya begitu saja tanpa ada massa yang hilang. Oh, jadi karena benda itu utuh, kehilangan berat itu harusnya nggak mungkin terjadi. Seharusnya mustahil. Fakta bahwa NASA memvalidasi anomali ini, itu sama aja kayak buka kotak Pandora. Kalau Anda bisa bikin perisai anti-gravitasi untuk klip kertas, dengan dana militer tanpa batas, Anda pasti bisa memperbesar skalanya buat pesawat. Sini adalah, dan ini benar-benar bikin kepala saya meledak pas nonton videonya. Mari kita hubungkan penemuan cakram bismut nih sama James Moffett. Sang ahli ISS. Kenapa seorang komandan militer yang bangun ISS begitu penting sampai harus disingkirkan? Jawabannya ada pada kendala eksperimen logam itu sendiri. Di bumi, gravitasi kita itu kejam banget. Kalau Anda mencoba melebur logam untuk bikin paduan superpresisi tinggi, tarikan gravitasi bikin cairan logamnya nggak merata. Jadi strukturnya selalu cacat di tingkat molekuler. Betul sekali. Astaga, jadi ISS itu bukan sekedar tempat astronot nginep buat eksperimen nanam selaga di luar angkasa. ISS adalah satu-satunya tungku peleburan mikrogravitasi yang kita miliki. Tepat. Di orbit sana, tanpa gravitasi yang kuat, Anda bisa menciptakan struktur kristal logam yang sempurna, yang memang dibutuhkan buat bikin mesin anti-gravitasi. James Moffett adalah orang yang mengawasi pembangunan rak-rak eksperimen rahasia di ISS. Dia tahu material eksperimen apa yang diam-diam dibikin militer di atas sana. Wah, ini luar biasa logis. Tapi, kalau kita asumsikan semua ini nyata, saya punya pertanyaan mendasar. Apa itu? Kenapa harus disembunyikan kalau teknologi ini bisa membebaskan manusia dari krisis energi dan ngubah cara kita transportasi, bukannya nembunyiin ini adalah kejahatan kemanusiaan? Sumber kita nggak menjawab itu dengan teori alien ya, tapi dengan ekonomi dasar. Ada dua alasan masif. Pertama, industri bahan bakar fosil. Oke, minyak bumi. Kapal kargo, pesawat, dan truk di dunia ini makan sekitar 1/4 dari seluruh minyak global.
Kalau besok pagi pesawat bisa melayang pakai reaktor putaran magnetik tanpa bakar aftur, apa yang terjadi? Industri minyak global bernilai triliunan dolar langsung runtuh seketika. Negara-negara petrodolar bisa bangkrut. Keruntuhan ekonomi global secara instan. Mereka nggak akan biarin itu. Alasan kedua, ini didukung hukum resmi. Undang-Undang Kerahasiaan Penemuan tahun 1951. Invention Secrecy Act ya. Benar. Undang-undang ini mengizinkan pemerintah Amerika untuk menyita paten apapun dari warganya kalau dianggap mengancam keamanan nasional. Saat ini, ada lebih dari 5.000 paten yang dibukukan pemerintah. Jadi kalau saya iseng jenius di garasi nemuin reaktor energi bebas, pemerintah bisa datang, ambil catatannya, dan saya dilarang ngomongin itu seumur hidup. Iya, secara hukum Anda dilarang. Wah, itu bikin frustrasi banget. Dan ini nyambung ke konsep ekonomi yang diangkat di video ini. Dari ekonom Mariana Mazzucato, konsep the entrepreneurial state. Ini konsep yang sangat penting. Saya mau urai ini buat pendengar, karena ini ngejelasin kenapa uang pajak Anda, ya, dompet Anda sendiri, itu krusial di skema rahasia ini. Kita kan sering dicekoki narasi kalau miliarder kayak Elon Musk itu pahlawan inovasi yang ambil risiko pakai uang mereka sendiri. Padahal realitasnya jauh dari itu. Sama sekali enggak. Negara, pakai uang pajak rakyat, adalah pihak yang ngambil risiko terbesar. Proyek yang butuh waktu 20 tahun dan rawan gagal kayak internet, GPS, mRNA, roket orbit, itu didanai uang publik. Tapi begitu teknologinya berhasil dan risikonya hilang, Teknologi itu diprivatisasi. Diserahkan diam-diam ke perusahaan swasta kayak SpaceX, lalu dijual lagi ke pemerintah dengan harga mahal. Pembayar pajak yang nanggung risikonya, miliarder yang kantongin untungnya. dan bagi ilmuwan kayak ayahnya Amy Eskridge, ini penderitaan psikologis yang luar biasa loh. Bayangkan, Anda kerja 40 tahun di lab, Anda bikin terobosan, tapi laporan ke publik dicap gagal? Sementara karya asli Anda disedot ke program militer rahasia. Betul, Anda nggak dapat Nobel, nggak dapat royalti, bahkan nggak boleh cerita ke istri Anda sendiri. Menyedihkan ya? Jadi, apa arti dari semua ini kalau kita mundur selangkah? Materi ini ngajarin kita satu hal. Kita nggak butuh percaya konspirasi film soal pembunuh bayaran bermantal hitam. Konspirasinya jauh lebih birokratis dan dingin. Ya, sistemnya beroperasi secara sangat logis dan rasional. Sangat rasional. Ada teknologi yang terlalu revolusioner untuk pasar, ada industri yang terlalu takut bangkrut, ada undang-undang kerahasiaan, dan sayangnya ada ilmuwan brilian yang tahu terlalu banyak sehingga jadi ancaman stabilitas sistem itu. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting buat pendengar kita. Silakan. Ketidaktahuan kita soal apa yang terjadi di langit dan di lab pemerintah itu seringnya bukan karena sains kita belum sampai ke sana, bukan karena hukum fisika melarangnya, tapi karena birokrasi dan kepentingan moneter raksasa memang tidak mengizinkan kita untuk tahu. Itu realitas yang pahit ya. Dan untuk menutup episode, maksud saya sesi kita hari ini, coba pikirkan ini pas Anda lagi di jalan besok atau pas lihat tagihan listrik Anda yang mahal. Kalau inovasi terbesar abad ini diam-diam berdebu di dalam brankas berstempel top secret. Teknologi apa lagi yang sebenarnya sudah ada di luar sana? Tepat. Apakah obat buat krisis energi bumi sebenarnya sudah ditemukan puluhan tahun lalu di lab yang sunyi, tapi disembunyikan cuma demi ngelindungin keuntungan finansial dunia hari ini? Sebuah pemikiran yang layak direnungkan. Sangat layak. Terima kasih sudah bergabung dalam bedah materi yang dalam ini bersama kami. Teruslah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.